미션 let's go 저 건물을 찾으러 A few moments later. Okay. Perkenalkan nama saya Lucu Madenda Utama. Perkenalkan nama saya Anak Muda Indonesia. Nama saya Gisri Sudah Pertama. Kami berada di Museum Arca yang terletak di PJM dan kami akan melihat monumen yang bersejarah dan yang berharga tidak bernilai. Saya mau nanya, di Museum Gedong Arca ini ada apa aja? Di Museum Gedong Arca yang terletak di Jalan Raya Bedulu ini terdapat berbagai peninggalan sejarah. Ya, diantaranya kita bisa melihat bentuk relief-relief. Ya, relief ini merupakan pahatan yang ada di dinding. Selain itu kita juga bisa melihat di sebelah timur ada Linggayoni. Ya, kemudian di bagian tengah kita juga bisa melihat sarkofagus. Dan juga ada beberapa tulang-tulang yang di sana. Jadi beberapa peninggalan sejarah yang ada di sini, ya, dia berasal dari peninggalan Neolitikum, Mesolitikum, dan Paleolitikum. Di sini terdapat 7 buah kapak persegi yang ditemukan di Desa Terukan, Desa Tapak Siring, Desa Bedulu, dan Desa Padang Tegal Ubud. Ini adalah kapak persegi generasi baru yang ditemukan di Desa Tarukan. Pada zaman batu ditemukannya kapak persegi, kapak lonjong, dan kapak beliung. Kebanyakan alat-alat yang berasal dari zaman Neolitikum di Museum Gedong Arca berasal dari desa-desa yang berada di Kabupaten Gianyar. Kapak genggam atau proto kapak genggam ditemukan di Desa Trunyan, Kintamani, Bali pada tahun 1991. Di Museum Gedong Arca juga terdapat tulang manusia purba berupa tulang gigi, tulang tengkorak, dan tulang anggota tubuh manusia lainnya. Sarkofagus berasal dari kata sak yang berarti daging dan pagein yang berarti memakan. Jadi, sarkofagus berarti memakan daging atau pemakan daging. Pengertian ini dimaksud karena mayat atau jasad yang diletakkan di dalamnya membusuk dan hilang lenyap. Sarkofagus merupakan sebuah peti kubur batu yang berasal dari peninggalan budaya zaman prehistori menjelang sejarah masa perundagian tradisional megalitik sekitar 1500 sampai 2500 sebelum Masehi. Budaya penguburan dengan sarkofagus merupakan salah satu bentuk penghormatan pada masa lampau terhadap seorang yang dikubur di dalamnya. Teknis penempatan mayat pada sarkofagus disesuaikan dengan ukuran sarkofagus yang digunakan, diantaranya posisi terlentang pada sarkofagus berukuran besar dan posisi tertekuk atau terlipat pada sarkofagus berukuran kecil. Sistem penguburan dengan menggunakan sarkofagus ditemukan di beberapa daerah antara lain Sumatera, Bali, Jawa, Sumbawa, Flores, dan Sulawesi. Dan sekarang kita sudah sampai di Museum Geopark. Ini adalah kerangka manusia pacu yang ditemukan di Desa Pacu, Buleleng, Bali. Rangka manusia pacu tersebut ditemukan pada tahun 1988. Ini adalah barang-barang atau alat peninggalan sejarah yang berada di Museum Geopark. Kebanyakan barang-barang di sini sangat bersejarah dan sangat langka jika ditemukan pada abad yang sangat lama.
Di sini terdapat foto-foto hewan yang sudah diawetkan. Ini adalah pedesaan yang terkena letusan Gunung Batur. Sini kita dapat melihat informasi tentang Museum Geopark melalui alat yang bisa di tap screen. A few moments later. Di sini kita dapat mengetahui tempat wisatawan yang lainnya. Ini adalah kawah yang terletak di persekitaran gunung. Selamat datang di Desa Penglipuran. Desa Penglipuran adalah salah satu desa adat dari Kabupaten Bangli. Desa ini terkenal sebagai salah satu destinasi wisata di Bali karena masyarakatnya yang masih menjalankan dan melestarikan budaya tradisional Bali dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dan juga di Desa Penglipuran terdapat pura. Desa Penglipuran Bali sudah ada sejak 700 tahun yang lalu sehingga termasuk sebagai salah satu desa tertua di Pulau Dewata. Nama Desa Penglipuran berasal dari bahasa Bali, pengeling dan pura. Pengeling artinya mengingat atau mengenang, sedangkan pura berarti tempat suci atau tempat leluhur. Dan juga dalam Desa Penglipuran terdapat sebuah hutan bambu yang sangat amat indah. Hutan bambu dipandang sebagai hutan warisan turun-temurun. Hutan bambu yang saat ini dikelola oleh masyarakat Desa Penglipuran tergolong hutan yang tua. Di dalam hutan bambu, kita dapat melihat jenis-jenis bambu. Contoh bambu yang dapat kita lihat adalah bambu sedang, bambu besar, dan bambu kecil. Sekian video dokumentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Kami ucapkan terima kasih sudah menonton.